Terima kasih karena kamu sudah berjanji untuk menjaga perasaan putra Bibi sekaligus. Hal ini menguatkan Bibi bahwa persahabatan kalian adalah persahabatan yang murni. Kalimat itu adalah kalimat terakhir yang disampaikan oleh Nyonya Danu Praja sebelum Felix meninggalkan kediaman Elang. Mulai detik ini, ia harus berlapang dada, menghilangkan nama Alana secara perlahan dari dalam hatinya. Felix mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Mengingat malam ini suasana jalan lumayan sepi, dia baru saja ikut makan malam di rumah Elang tanpa kehadiran sang empunya rumah. Rupanya Elang benar-benar telah KO karena sindrom COVID. Felix hanya tidak tahu saja bahwa tidur lelap Elang karena ulah kedua orang tuanya. Felix mengerem mendadak mobilnya saat melihat seorang gadis tiba-tiba menyeberang jalan tanpa melihat keadaan di kanan kirinya. Hampir saja tubuh gadis itu tertabrak oleh bagian depan mobilnya. Felix mengumpat sebelum akhirnya dari mobil dengan perasaan geram. "Damn it, apakah matamu itu buta?" teriak Felix kepada seorang gadis yang masih mengenakan masker di wajahnya. Mendadak mata pria itu memicing ketika melihat jaket dan celana panjang yang digunakan oleh gadis itu. Pakaian itu sama persis dengan pakaian yang dikenakan gadis yang beberapa hari lalu mencopetnya di klub malam. "Maafkan saya, Tuan, saya terburu-buru, sekali lagi maaf," kata gadis itu yang kemudian hendak melangkahkan kaki. Namun sesaat langkahnya terhenti ketika ia merasakan lengannya ditarik oleh sebuah lengan kokoh. Jantung gadis itu seakan melompat dari tempatnya karena ia tahu betul bahwa pria yang saat ini ditemui untuk ketiga kalinya adalah Dokter Mesum yang sempat ia copet dompetnya. "Tenang dulu Nona, coba ingat-ingat, apakah Nona pernah bertemu saya sebelumnya?" tanya Felix memastikan meskipun sebenarnya pria itu yakin bahwa gadis yang ada di hadapannya ini adalah pencopet dompetnya. "Saya merasa tidak pernah bertemu Anda sebelumnya. Maaf, saya ini masih muda. Kenapa Anda berpikiran bahwa seorang gadis muda seperti saya bisa mengenal pria dewasa seperti Anda?" tanya gadis itu berusaha menenangkan degup jantungnya. Perasaan takut dan khawatir berbaur menjadi satu. Jangan sampai ia dipenjara. Jika itu terjadi, nama baik keluarganya bisa hancur. Meskipun itu menjadi tujuannya, tetapi tidak dengan cara secepat ini. Thea masih ingin bersenang-senang dengan kehidupan liarnya di luar. "Dasar pencopet kecil, masih tidak mau mengakui perbuatan jahatmu itu," bentak Felix. "Pencopet? Sepertinya Anda salah paham, Tuan. Saya ini gadis dari keluarga baik-baik. Bagaimana mungkin Anda menuduh saya senista itu?" ucap Thea, mulai merasakan ketegangan di wajahnya. "Apa kamu pikir saya ini manusia bodoh yang gampang lupa dengan kejadian yang membuat saya kesal? Asal kamu tahu, saya ini Dr. Felix Orlando, dokter terbaik di Rumah Sakit Internasional King Louis dan memiliki IQ tinggi," jelas Felix. "Anda itu sangat lucu, Pak Dokter. Kenapa Anda harus mengungkapkan kualitas diri Anda di hadapan saya? Saya ini hanya anak kecil yang belum dewasa. Lagi pula Anda tahu sendiri kan bahwa dada saya belum berkembang sempurna," ucap gadis itu dengan menyangga kedua yang ada di bagian depan. Membuat Felix akhirnya teringat sesuatu. "Sial, apakah ini sebuah kebetulan? Apakah kamu gadis itu? Gadis yang beberapa hari lalu menemui saya di rumah sakit untuk konsultasi masalah itu?" tanya Felix terlihat bodoh. Tapi pria itu menyadari satu hal, bahwa masker hitam yang digunakan oleh gadis itu memang sama persis dengan masker yang digunakan oleh gadis pencopet dan juga gadis yang beberapa hari lalu menemuinya di rumah sakit. "Kenapa banyak orang mengatakan bahwa wajah saya mirip seseorang? Apakah benar jika di dunia ini saya memiliki 7 kembaran dengan wajah yang sama?" "Jangan berbicara omong kosong. Saya tidak percaya padamu. Tetapi kamu benar-benar gadis itu, bukan? Gadis yang mencopet dompet saya." "Hai Pak Dokter, tolong lihat baik-baik wajah saya ini. Saya memiliki wajah limited edition. Mana mungkin Anda samakan wajah saya dengan wajah pencopet?"
balas Thea, yang kemudian segera melepas masker di wajahnya dengan kasar. Untuk sesaat sang dokter Casanova terpesona pada wajah cantik di hadapannya. Gadis itu memiliki wajah yang luar biasa cantik dan memenuhi kriteria Felix Orlando. Bibir mungil merah mudanya terlihat menggemaskan. Juga otak mesum sang dokter sudah terkoneksi dengan baik, membayangkan saat ia dan ke dalam. Felix mengumpat dalam hati, terpesona. Sindir Thea ketika melihat dokter itu termenung di hadapannya. Felix tersadar dari fantasi liarnya. Mana mungkin gadis sekecil dia bisa memasuki ruang fantasinya. Ia bukan pedofil. Terpesona pada gadis semacam dirimu. Jangan mimpi, Nona. Kamu saja masih sebesar biji jagung. Mana mungkin aku terpesona padamu, elak Felix. Ya sudah, saya harus pergi karena sebentar lagi Mama dan Papa akan menjemput saya. Thea mulai melangkahkan kaki. Tidak bisa, kamu harus ikut denganku sekarang. What? Kenapa bisa begitu? Tentu saja, karena saya sangat yakin bahwa kamu adalah pencopet itu. Kita pergi ke kantor polisi dan mencocokkan hasil rekaman CCTV di klub itu, ucap Felix dengan senyuman smik. Ketika Felix hendak menarik lengan Thea untuk masuk ke dalam mobil, terdengar suara seseorang berlari ke arah mereka. Thea terkejut. Thea, gawat, penjahat yang uangnya kita curi sedang mengejar kita, kata seorang gadis muda dengan tampilan sedikit lusuh. Thea mencoba memberi kode agar Alea menutup mulut, tapi gadis berusia 17 tahun itu rupanya tidak secerdas dirinya dalam mendeteksi alarm bahaya. Dasar pencuri, kali ini kamu tidak dapat mengelak lagi. Ayo ikut saya ke kantor polisi sekarang, kata Felix yang tidak ingin membuang waktu. Ke kantor? Ya, saya akan membawa temanmu ke kantor polisi. Jangan khawatir, jika peristiwa pencopetan di klub itu menyeret namamu, maka saya juga akan memenjarakan kamu. Tunjuk Felix tepat di wajah Alea hingga membuat gadis muda itu bergetar karena ketakutan. Oke, saya bersedia dibawa ke kantor polisi, tapi dengan satu syarat, kata Thea. Di sini kamu bukan bertindak sebagai pengatur, Nona. Kamu adalah tersangka, kata Felix mulai geram. Hai, sebagai dokter mesum, seharusnya kamu itu sedikit memiliki empati kepada kami para gadis yang teraniaya dan hidup dalam duka, kata Thea mulai mendramatisir keadaan. Tetapi Felix tidak mau tahu. Pria itu segera menyeret tubuh Thea dan memasukkannya ke dalam mobil. Dokter tampan, tolong bawa sekalian temanku. Jika nanti penjahat itu menemukannya, kemudian memutilasi tubuhnya menjadi 20 bagian, Anda pasti akan menerima teror arwah dari Alea, kata Thea memohon. Felix tidak menjawab, tetapi segera keluar dari mobil dan menyuruh gadis muda teman sang pencopet itu untuk masuk. Tak lama kemudian Felix segera mengemudikan mobil. Dari kaca spion di hadapannya, dokter muda itu bisa memperhatikan dua gadis tangkapannya sedang berbicara pelan. Felix menggeleng. Sudah malam dan mereka berkeliaran di jalan untuk mencuri. Luar biasa. Bagaimana jika dokter mesum itu benar-benar memasukkan kita ke dalam penjara, Thea? Aku benar-benar takut. Kehidupan di penjara itu sangat menakutkan. Ayahku juga mengalaminya, dan bahkan ayah mendapatkan pukulan di sekujur tubuhnya ketika awal masuk ke dalam penjara, kata Alea. Tidak ada yang bisa menyakitimu selama ada aku, Alea. Jangankan dokter mesum itu, polisi saja pasti takut melihatku kok, kata Thea dengan senyum tersungging di bibirnya. Pak dokter mesum, ini bukan jalan menuju kantor polisi, teriak Thea ketika mobil Felix melalui begitu saja di kantor polisi yang mereka lewati. Berhenti menyebutku dengan panggilan itu. Felix tidak terima. Harga dirinya sebagai dokter yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata terjun bebas di hadapan gadis muda pemilik aset sebesar biji jagung itu. Memangnya kenapa? Bukankah dokter Felix Orlando memang terkenal sebagai dokter mesum? Dan waktu aku mencopet dompetmu, aku juga melihat banyak pengaman benda usang di dompetmu, balas Thea tidak terima. Lagi-lagi Felix mengerem mendadak mobilnya ketika mendengar kata benda usang disebut gadis itu dengan intonasi mengejek. Ulangi sekali lagi apa yang baru saja kamu katakan. Felix menoleh ke belakang, menatap gadis
bermata biru itu dengan tatapan tajam. Sungguh sial, gadis ini memiliki nyali yang luar biasa, dan dari tatapan matanya Felix bisa mengetahui bahwa gadis muda ini bukanlah gadis yang mudah diintimidasi. Taya, dia marah, bisik Alea mulai ketakutan. Aku hanya mengatakan bahwa ketika aku mencopet dompetmu, aku menemukan ada 3 pengaman benda usang. Apa ada yang salah dengan kalimatku itu, dokter? Tanya Thea yang sebenarnya berusaha menahan tawa. Ia hanya tidak ingin mencemari pikiran Alea. Meskipun usia mereka tidak terpaut jauh, tetapi ia mengerti bahwa Alea masih benar-benar polos. Sialan, kamu menyebut benda pusaka keramatku sebagai benda usang, sinik Felix karena geram. Memangnya apa sebutan yang pantas disematkan untuk benda yang sering dipakai dan digunakan pemiliknya dalam waktu bertahun-tahun dan tidak pernah diperbarui? Bukankah itu benda orisinil? Jadi kalimatku benar, bukan? Jika aku menyebut benda milikmu itu benda usang. Thea tidak mau kalah. Felix menyugar rambutnya karena frustasi. Ini benar-benar gila. Dalam sejarah petualangannya di dunia mengenakan itu, belum pernah ada satu wanita pun menghindar benda keramat kebanggaannya. Kali ini, nama buruk untuk si junior itu diberikan oleh seorang gadis ingusan dan berprofesi sebagai pencopet. Double dam. Merasa kalah berdebat dengan gadis bermata biru itu, Felix memilih menjalankan kembali mobilnya. Di mana rumah kalian? Tanya pria itu lebih pelan. Sepertinya strateginya harus ia ubah jika ingin memberikan pelajaran kepada gadis ini. Kami tidak memiliki rumah, kami tinggal di jalan, jawab Thea. Cih, apa kamu pikir aku percaya? Kalian takut jika aku membawa kalian pulang? Dan orang tua kalian murka, bukan? Alea menatap Thea, ingin menjawab jujur, tetapi Thea menggeleng. Tidak lucu jika Alea menjawab mereka tinggal di sebuah komplek rumah bordil kumuh, tidak jauh dari sini. Thea takut jika identitasnya terbongkar. Papanya yang galak itu pasti akan meratakan pemukiman kumuh di sana. Kenapa kalian diam? Tidak mau mengaku? Ulang Felix karena tidak mendapatkan jawaban. Kami ini korban penjualan manusia, dokter, kata Thea lirih. Siapa yang bersedia membelimu? Gadis kecil tidak ada menariknya sama sekali, cibir Felix. Tidak percaya ya? Ya sudah, ayahku menjualku untuk membayar hutang judi yang ia lakukan sehingga aku pergi dari rumah. Dokter tahu kan kalau aku ini masih remaja, makanya aku mencopet untuk makan, jawab Thea. Meskipun semua yang ia katakan tidak semua benar, tapi ada sedikit kebenaran di sana. Ia mencuri bukan untuk makan. Lagi pula uang penjahat yang Alea bilang mereka curi tadi adalah uang ayahnya sendiri. Hanya saja Thea tidak mengaku kenapa ia bisa tersesat di pemukiman bordil itu. Thea, aku lapar sekali, dari siang aku belum makan, kata Alea lirih setelah mendapatkan kode dari Thea. Aku juga sangat lapar, tapi kan kita tidak punya uang. Hari ini kita tidak memiliki buruan yang bisa membuat kita kenyang, balas Thea. Apakah kalian masih sekolah? Jika kamu tidak memiliki uang, kenapa saat itu kamu bisa masuk rumah sakit untuk berkonsultasi masalah itu? Lupakan. Felix merasa malu sendiri saat harus mengatakan hal seperti itu. Iya kan waktu itu aku baru saja mendapatkan uang dari dompetmu, dokter, dan uang dalam dompetmu itu cukup banyak, balas Thea. Felix memilih diam. Jika yang dikatakan dua gadis ini mengenai keadaan mereka benar, berarti mereka adalah orang yang berhak dibantu dan dilindungi. Lagi pula mereka memang masih kecil. Berapa umur kalian? Tanya Felix. Kami berumur 16 tahun, dokter, balas Thea sambil menyenggol lengan Alea. Anak ingusan, desis Felix yang kemudian memilih menghentikan mobil di sebuah restoran yang tidak begitu ramai. Kalian makanlah, aku akan menunggu kalian, kata pria itu. Apakah dokter tidak masuk? Tanya Thea. Aku sudah makan, cepat, aku tidak punya waktu. Oke dokter. Setelah jawaban terakhir yang diberikan oleh gadis bernama Thea itu, Felix memilih duduk di sebuah bangku di luar restoran. Lokasi gadis itu ada di sini. Dia baru saja masuk 10 menit yang lalu. Suara seorang pria terdengar di telinga Felix. Gadis, 5 menit lalu.
Astaga, Felix yakin bahwa gadis yang dimaksud pria berpenampilan preman itu adalah dua gadis itu. Iya, gadis itu memiliki kalung Artemis yang sudah diberi alat pelacak. Jangan sampai lolos atau kita akan mati. Felix seketika berdiri dan segera beranjak masuk ke dalam. Pandangannya menyapu ke segala arah. Ia hanya melihat gadis berpakaian sedikit lusuh itu tengah menikmati makan. "Kemana temanmu?" tanya pria itu sedikit keras. "Tea ke toilet, Dok," jawab Alea menunjuk lorong menuju toilet. Felix segera berlari menuju lorong tempat toilet berada. "Tea!" teriak pria itu. Entah kenapa ia memiliki perasaan khawatir terhadap gadis itu. Sementara dua pria di belakangnya tampak mulai membuka pintu demi pintu toilet yang berjajar di sana. Tiba-tiba Felix merasakan seseorang menarik tubuhnya ke dalam dan bersamaan dengan itu sebuah benda kenyal menempel. Felix terkejut dan syok. Gadis bermata biru itu mengalungkan lengan mungilnya ke leher Felix dan berjinjit. Felix tidak bisa berpikir ketika gerakan singkat gadis itu menarik kalung dan memasukkan ke kantong belakang celana sang dokter. Mata Tea memicing melirik dua pria yang mulai meninggalkan tempat itu. Gadis itu mendorong tubuh Felix dengan keras hingga dokter itu terjengkang ke belakang. "Damn it," peking Felix. "Maaf dokter, aku harus pergi. Itu adalah cuman pertamaku, Dok. Sampai jumpa," ucap gadis itu yang kemudian pergi meninggalkan Felix yang terpaku dengan posisi duduk di atas lantai toilet yang dingin.